Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita sudah masuk ke minggu keempat dalam KKN Stiper Kutai Timur, yaitu tema pada minggu keempat ini analisis potensi daerah di masa pandemi COVID-19. Nah, di video ini kita akan mereview kembali 3 video sebelumnya yang sudah kita buat di 3 minggu lalu hingga minggu kemarin. Yang kita lihat dari video-video tersebut yaitu kita melihat responden dan komentar dan jumlah view, like, dan lain sebagainya di video sebelumnya. Nah, mari langsung kita lihat. Di sini langsung masuk pada video pertama. Video pertama yaitu perkenalan daerah. Nah, di sini saya coba melihat jumlah komentar. Di sini ada 33 komentar termasuk saya di dalamnya. Di sini saya meminta maaf sebelumnya pada video pertama karena kualitas dari gambarnya kurang mumpuni karena terbatas dengan memori penyimpanan. Saya lihat di sini komentarnya dari teman-teman. Ini rata-rata yang berkomentar di sini yaitu teman-teman sebaya saya yang sama-sama melaksanakan kuliah kerja nyata. Di sini yang komen ada yang bilang keren, semangat. Ada juga sebagian yang jahil, disuruh makan, bang makan, keren. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Rizka Suryani. Ini desa atau kecamatan? Ini sebelumnya sudah saya jawab. Dan ini saya jawab karena Muaran Calong terdiri dari 9 desa, maka kami berinisiatif menarik pertanyaan pada Bapak Camat. Karena kalau hanya desa, yang menjawab hanya 1 zona desa. Nah, di sini kenapa saya langsung bertanya kepada Bapak Camat, bukan kepada desa? Karena kebetulan pada waktu itu petugas desa atau sekretaris desa sedang tidak ada di tempat. Nah, jadi kita tidak bisa menghubungi Bapak yang sedang ada kegiatan di luar atau dinas luar. Maka dari itu kami coba berinisiatif untuk menarik perkenalan daerah ini. Kami tambahkan Bapak Camat selaku camat di Muarang Calong. Selanjutnya dari Milasari, beliau juga teman sebaya saya yang sedang melakukan KKN di Batu Ampar. Beliau berkomentar, semangat kakak online-nya. Semoga dengan adanya KKN di desa sendiri ini bisa menambah wawasan tentang perkembangan di desanya sendiri yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, benar sekali apa yang dikatakan saudari saya ini. Memang jika kita KKN itu di desa kita sendiri, maka kita akan mengetahui potensi daerah kita itu sendiri, mengenali lebih dalam tentang daerah kita itu sendiri, dan mengetahui secara langsung dari aparat mengenai desa kita sendiri. Selanjutnya dari anak Kutai, Davi. Mantap, ya, terima kasih. Bagus anak muda, tingkatkan potensi desa. Jepri Sopiansa, ini teman sewaktu saya masih SMA. Ini rata-rata teman-teman pada video pertama saya mengucapkan
semangat dalam membuat konten di video pertama dan selanjutnya. Di sini di video pertama ini kita mendapat viewer sebanyak kita mendapat viewer atau penonton video sebanyak 154 orang dan like 37. Nah, di sini pada video awal-awal ini pastinya banyak teman-teman yang bersemangat dalam mendukung teman-temannya dengan cara menonton videonya itu sendiri. Jadi dengan begitu teman-teman lainnya juga mengikut menonton video teman-teman yang lain yang sudah di-share. Nah, selanjutnya masuk ke video kedua, yaitu tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini kita coba melihat. Di sini agak delay ya. Di sini temanya mengangkat potensi daerah di masa pandemi COVID-19, tetap sama. Subtemanya tatanan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video kedua di minggu kedua. Di sini saya menambahkan tentang bagaimana cara guru mendidik media daring, dan saya juga menambahkan yang sebelumnya dari sisi guru, cara pandang guru, dan saya juga menambahkan dari cara pandang orang tua wali selaku pengganti guru di rumah. Bagi teman-teman yang belum melihat video ini, silahkan lihat. Di situ saya menambahkan, saya rasa cukup jelas untuk video saya. Kalau ya ada yang kurang di video kedua, silahkan di komen. Di sini saya mendapat 55 penonton, 20 like, dan 6 komentar. Mari kita lihat 6 komentarnya. Di sini teman-teman rata-rata memberi semangat. Terima kasih yang sudah memberi semangat bagi teman-teman saya, teman-teman sebaya. Mungkin di video kedua ini tidak banyak yang berkomentar atau bahkan menonton, karena menurut saya kalau itu terus-menerus dilakukan juga amat membosankan ya. Karena di sini juga sudah kurangnya timbul partisipasi selain dari mahasiswa yang KKN. Karena sebelumnya lagi semangat-semangatnya teman-teman dalam membuat video. Sekarang masuk ke video minggu ketiga. Di video minggu ketiga ini merupakan yang berjudul Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19. Nah, di sini saya menambahkan tentang perusahaan sawit. Karena apa? Karena di tempat saya sendiri perusahaan sawit merupakan tempat para masyarakat yang berada di desa saya, khususnya desa Kelinjau, menggantungkan hidupnya di perusahaan sawit. Nah, pendapatan mereka itu sendiri
didapat dari perusahaan sawit tersebut. Kenapa saya menarik tentang sawit di ketahanan pangan? Karena bagi saya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di perusahaan sawit itu sendiri ada pengurangan pekerjaan, keterbatasan dalam bekerja. Yang semulanya seminggu bisa dari Senin sampai Sabtu, pada tengah COVID-19 ini dikurangi menjadi 3-4 hari saja. Selain itu juga ada beberapa bagian yang dikurangi porsi kerjanya. Semisal yang kita lihat di sini dari Bapak Ahmad yang merupakan mandor di salah satu perusahaan sawit di tempat saya. Beliau mengutarakan bahwa pekerjaan yang bisa dilakukan pada masa pandemi di perusahaan sawit itu sendiri, khususnya di bagian lahan, cuma penyemprotan, pemanenan, dan pembersihan di seputar pohon sawit. Itu saja. Selebihnya juga ada dari sisi pembawa buah sawit dari tempat pemanenan ke pabrik sawit. Di sini pengaruhnya karena apa? Karena di dalam perusahaan itu sangat ketat. Jadi bagi pembawa buah sawit yang berada jauh dari perusahaan, maka di tengah pandemi ini mereka juga sulit untuk mengakses, menembus, akses masuk ke dalam pabrik. Karena untuk sterilisasinya itu sendiri dalam pabrik itu sangat ketat. Jadi untuk perusahaan sawit ini, bagi supir pembawa buah itu sangat berpengaruh karena keterbatasan oleh peraturan yang dicetuskan oleh pemerintah. Jadi dalam satu truk itu yang seharusnya seminggu bisa mengangkut, maksudnya dalam satu minggu itu bisa bekerja sampai 5-7 hari, kini maksimal hanya 3-4 hari saja. Jadi pengurangannya cukup signifikan bagi pendapatan supir truk. Mungkin sekian penjelasan singkat. Oh ya, saya lupa. Di minggu ketiga ini yang bertema ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19, saya mendapatkan 47 penonton dan 21 like. Sedangkan untuk komennya saya mendapat 9 komentar dari teman-teman. Ini orang-orangnya tetap sama ya, yang sering berkomentar sebelumnya. Mereka berkomentar tentang semangat dalam membuat video selanjutnya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Arjuna, harga CPO kayak mana sekarang? Untuk CPO itu sendiri, saya tidak mendapat informasi mengenai CPO karena di tempat saya itu sendiri hanya perusahaan sawit yang tidak memiliki tempat pengolahan
CPO itu sendiri. Selebihnya komentar di sini memberikan semangat kepada saya. Mungkin cukup sekian. Sedikit tambahan dari saya. Kenapa di sini terjadi pengurangan dalam jumlah penonton, jumlah like, atau jumlah komentar? Karena di sini rata-rata video-video yang sudah kita share itu jarang untuk dilihat karena dianggap kurang menarik. Mungkin kurangnya relasi juga, kita kurang mendapat support dari luar teman-teman yang KKN di Stiper Kutai Timur. Jadi jika memang adanya pengurangan itu, saya rasa itu masih wajar, karena sejatinya di sini kami menjalankan tugas selaku mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata dengan 4 tugas yang diberikan oleh dosen atau kampus untuk dilaksanakan dalam 4 minggu masa KKN. Nah, dalam video keempat ini yang sedang saya rekam merupakan analisis potensi daerah, yaitu tentang monolog. Yang dari tadi saya bahas itu merupakan bagian dari video keempat ini. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya di luar dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk video keempat ini berisikan analisis terhadap kondisi tempat tinggal dan harapan terhadap kondisi pandemi saat ini. Untuk analisis tempat tinggal, di sini tempat tinggal saya, syukur alhamdulillah aman terkendali. Untuk penjagaan pos COVID-19 kemarin, sebelum-belumnya memang diadakan di tempat saya, karena menurut Bapak Camat itu sendiri adanya penjagaan itu tidak efektif, karena dalam penjagaan tersebut cuma diadakan pengecekan suhu, pencatatan nama dan tujuan atau asal dari pelaku perjalanan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan pos itu sendiri sangat besar, karena dalam satu hari bisa 3 kali untuk konsumsi, belum ditambah dengan kalau bahasanya itu uang rokok, uang minum, uang peralatan, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang diungkap pada video pertama saya oleh Bapak Camat, itu kurang efektif untuk masa ini, karena di daerah saya ini sendiri bukan jalur antar kota, jadi hanya antar desa ke desa. Selanjutnya, harapan saya pada pandemi ini dan bertepatan dengan berakhirnya KKN ini, yang bertepatan
dengan besok yang bertepatan dengan 17 Agustus 1000 yang bertepatan dengan 17 Agustus 2020 ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Harapan saya semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan Republik Indonesia ini dan bertambahnya masyarakat di Indonesia ini membuat Indonesia menjadi lebih maju. Terlebihnya terhadap pandemi, saya harap semoga cepat berlalu agar masyarakat di negara ini bisa kembali beraktivitas seperti semula, seperti sedia kala, sebelum adanya wabah pandemi COVID-19. Dan untuk saat ini saya harap bagi teman-teman, saudara-saudari, teman jauh yang berada dimanapun kalian berada, harap patuhi protokol kesehatan, karena kita lebih baik menjaga daripada mengobati penyebaran virus COVID-19. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.